Salam sejahtera, kami akan mempresentasikan mengenai merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi saluran, yaitu Chapter 17. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alivia Salsa Maharani, yang kedua Brata Sembiring Ampliansyah, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Febra Widyananda. Next. Slide selanjutnya yaitu penciptaan nilai yang berhasil membutuhkan penyampaian nilai yang berhasil, yaitu dengan alih-alih membatasi fokus mereka ke pemasok, distributor, dan pelanggan langsung mereka. Pemasar holistik memeriksa keseluruhan rantai pasokan, termasuk pemasok-pemasok mereka di hulu dan perangkat distributor mereka di hilir. Next. Slide selanjutnya yaitu saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran adalah kumpulan organisasi yang saling bertarung dan yang berpartisipasi dalam proses membuat produk dan jasa. Produk atau jasa yang tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Mereka dapat dibilang adalah kumpulan jalur produk atau layanan mengikuti setelah produksi yang berpuncak pada pembelian dan konsumsi oleh pengguna akhir. Next. Agen adalah broker negosiasi atas nama produsen, tetapi tidak mengambil hak atas barang. Beberapa perantara seperti pedagang grosir dan pengecer pembeli mengambil hak milik dan menjual kembali barang dagangan atau mereka disebut pedagang. Next. Selanjutnya yaitu fasilitator adalah perusahaan transportasi, gudang independen, bank, biro iklan, membantu distribusi proses tetapi tidak mengambil hak atas barang atau menegosiasikan pembelian atau penjualan. Semua jenis saluran memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan dan mempengaruhi semua pemasaran dan keputusan. Pemasar harus menilai dalam konteks keseluruhan proses di mana produk dibuat, didistribusikan, dijual, dan dilayani. Next. Selanjutnya yaitu apa itu sistem saluran pemasaran? Sistem saluran pemasaran adalah seperangkat saluran pemasaran tertentu yang digunakan perusahaan, dan keputusan tentang itu adalah salah satu yang paling kritis yang dihadapi manajemen. Di Amerika Serikat, anggota saluran sebagai grup memiliki secara historis memperoleh margin yang mencakup 30% hingga 50% dari harga jual akhir. Next. Slide selanjutnya yaitu apa itu peran utama sistem saluran pemasaran? Salah satu peran utama dari sistem saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak boleh hanya melayani pasar, mereka juga harus membuatnya saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Harga perusahaan bergantung pada apakah perusahaan menggunakan diskon online atau butik berkualitas tinggi. Tenaga penjualan dan keputusan periklanannya bergantung pada seberapa banyak pelatihan dan kebutuhan dealer motivasi. Selain itu, keputusan saluran mencakup komitmen jangka panjang dengan perusahaan lain serta seperangkat kebijakan dan prosedur. Next. Slide selanjutnya yaitu apa itu sistem saluran pemasaran terintegrasi? Sistem saluran pemasaran terintegrasi adalah sistem yang di mana strategi dan taktik penjualan melalui satu saluran mencerminkan strategi dan taktik penjualan melalui satu atau lebih saluran lainnya. Next. Slide selanjutnya yaitu 3 manfaat penting dalam memberi lebih banyak saluran dalam perusahaan, yaitu yang pertama adalah peningkatan cakupan pasaran. Tidak hanya lebih banyak pelanggan yang dapat berbelanja produk perusahaan di lebih banyak tempat seperti disebutkan di atas, tetapi mereka yang membeli di lebih dari satu saluran adalah seringkali lebih menguntungkan daripada pelanggan saluran tunggal. Manfaat yang kedua adalah biaya saluran yang lebih rendah. Penjualan online atau melalui katalog dan telepon lebih murah
daripada menggunakan penjualan pribadi untuk menjangkau pelanggan kecil. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan penjualan yang lebih disesuaikan, seperti dengan menambahkan tenaga penjualan teknis untuk menjual peralatan yang kompleks. Next. Selanjutnya yaitu mereka mengharapkan integrasi saluran yang lancar sehingga mereka dapat yang pertama menikmati dukungan pelanggan yang membuat di toko online atau di telepon. Yang kedua, periksa online untuk ketersediaan produk di toko-toko lokal sebelum melakukan perjalanan. Yang ketiga, cari tahu di dalam toko apakah produk yang tidak tersedia dapat dibeli dan dikirim dari toko lain ke rumah. Yang keempat, pesan produk secara online dan ambil di lokasi retail yang nyaman. Yang kelima, kembalikan produk yang dibeli secara online ke toko pengecer terdekat. Dan yang terakhir, yaitu dapatkan diskon dan menawarkan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Next. Selanjutnya yaitu mengapa seorang produser mendelegasikan beberapa pekerjaan penjualan kepada perantara, melepaskan kendali atas bagaimana dan untuk siapa produknya dijual. Melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi mereka, buku harian perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar. Sasaran menawarkan lebih banyak efektivitas dan efisiensi daripada yang bisa dicapai oleh perusahaan penjual sendiri. Next. Untuk selanjutnya yaitu fungsi saluran memiliki 3 karakteristik yang sama. Yang pertama, sumber daya yang langka habis. Yang kedua, mereka sering dapat dilakukan lebih baik melakukan spesialisasi. Yang ketiga, mereka dapat digeser antara anggota saluran. Next. Selanjutnya yaitu saluran menghasilkan 5 keluaran layanan. Yang pertama, ukuran lot yang diinginkan. Jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan biasa pada satu kesempatan. Seperti dalam membeli mobil, untuk armadanya Hertz lebih memilih saluran dari mana ia dapat membeli ukuran lot yang besar. Sebuah rumah tangga menginginkan saluran yang memungkinkan banyak ukuran satu. Yang kedua, waktu tunggu dan pengiriman. Waktu rata-rata pelanggan menunggu penerimaan barang, pelanggan semakin lebih memilih saluran pengiriman yang lebih cepat. Yang ketiga, kenyamanan spesial. Sejauh mana saluran pemasaran memudahkan pelanggan untuk membeli produk. Seperti Toyota menawarkan kenyamanan ruang yang lebih besar daripada Lexus karena ada lebih banyak dealer Toyota yang membantu pelanggan menghemat biaya transportasi dan pencarian dalam membeli dan memperbaiki mobil. Yang keempat, variasi produk. Bermacam-macam yang disediakan oleh saluran pemasaran. Biasanya pelanggan lebih suka yang lebih besar. Bermacam-macam karena lebih banyak pilihan meningkatkan kesempatan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Meskipun terlalu banyak pilihan dapat terkadang menimbulkan efek negatif. Yang kelima, pencadangan layanan. Layanan tambahan, kredit, pengiriman, pemasangan, dan perbaikan yang disediakan oleh saluran. Lebih cadangan layanan, semakin besar manfaat yang diberikan oleh saluran. Next. Selanjutnya yaitu elemen utama dalam hubungan dagang campuran adalah kebijakan harga, kondisi penjualan, hak teritorial, dan spesifik pelayanan yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Yang pertama, kebijakan harga meminta produsen untuk menetapkan daftar harga dan jadwal diskon dan tunjangan yang dianggap adil dan memadai oleh perantara. Yang kedua, kondisi penjualan mengacu pada syarat pembayaran dan jaminan produsen. Semakin besar produsen memberikan diskon tunai kepada distributor untuk pembayaran lebih awal, mereka mungkin juga menawarkan jaminan terhadap barang dagangan atau harga yang cacat menurun, menciptakan insentif
untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, hak teritorial distributor, menentukan wilayah distributor dan persyaratan di mana produsen akan memberikan hak kepada distributor lain. Distributor biasanya mengharapkan untuk menerima kredit penuh untuk semua penjualan di wilayah mereka, terlepas dari apakah mereka melakukan penjualan atau tidak. Yang keempat, layanan dengan tanggung jawab timbal balik harus dijabarkan dengan hati-hati, terutama dalam saluran agensi waralaba dan eksklusif. McDonald's menyediakan gedung, dukungan promosi, penyimpanan catatan kepada pewaralaba sistem, pelatihan, dan administrasi umum dan bantuan teknis. Pada gilirannya, pewaralaba diharapkan untuk memenuhi standar perusahaan untuk fasilitas fisik, bekerja sama dengan program promosi baru, memberikan informasi yang diminta, dan membeli persediaan dari vendor tertentu, serta membayar biaya franchise per bulanan. Next. Slide selanjutnya yaitu produser dapat memanfaatkan jenis kekuatan berikut untuk mendapatkan kerjasama. Yang pertama, kekuatan paksaan. Pabrikan mengancam untuk menarik sumber daya atau mengakhiri hubungan jika buku harian perantara gagal bekerja sama. Kekuatan ini bisa efektif, tetapi pelaksanaannya menghasilkan kebencian dan dapat menyebabkan perantara untuk mengatur kekuatan penyimbang. Yang kedua, kekuatan hadiah. Pabrikan menawarkan manfaat tambahan kepada perantara untuk melakukan tindakan tertentu atau fungsi. Kekuatan penghargaan biasanya menghasilkan hasilnya lebih baik daripada kekuatan paksaan, tetapi perantara mungkin datang mengharapkan imbalan setiap kali produsen menginginkan perilaku tertentu terjadi. Yang ketiga, kekuasaan yang sah. Pabrikan meminta perilaku yang dijamin berdasarkan kontrak selama perantara melihat produsen sebagai pemimpin yang sah, kekuasaan yang sah bekerja. Yang keempat, tenaga ahli. Pabrikan memiliki pengetahuan khusus tentang nilai perantara. Setelah perantara memperoleh kalian ini, bagaimanapun, kekuatan ahli melemah. Pabrikan harus terus mengembangkan yang baru, keahlian, sehingga perantara ingin terus bekerja sama. Yang kelima, kekuatan referensi. Pabrikan sangat dihormati sehingga perantara bangga untuk dikaitkan dengan itu. Perusahaan seperti IBM, Caterpillar, dan Hewlett Packard memiliki kekuatan referensi yang tinggi. Next. Slide selanjutnya yaitu konsumen HR untuk mengatur hubungan mereka dalam 3 bidang. Yang pertama, manajemen sisi permintaan atau praktik kolaboratif untuk merangsang permintaan konsumen dengan mempromosikan kegiatan pemasaran dan penjualan bersama. Yang kedua, manajemen sisi pasokan atau praktik kolaboratif untuk mengoptimalkan pasokan dengan fokus pada logistik dan pasokan bersama aktivitas rantai. Dan yang ketiga, enabler dan integrator atau teknologi informasi kolaboratif dan alat peningkatan proses untuk mendukung aktivitas bersama yang mengurangi masalah operasional, memungkinkan standarisasi yang lebih besar, dan sebagainya. Next. Slide selanjutnya yaitu apa yang akan dilakukan pada penjualan perusahaan dan apakah keuntungan dapat terlihat seperti dengan atau tanpa perantara ini. Mungkin keputusan yang paling sulit adalah apakah akan merevisi strategi saluran secara keseluruhan. Sistem penjualan kosmetik dari pintu ke pintu Avon dimodifikasi karena semakin banyak wanita yang pergi rumah dan memasuki tenaga kerja yang dibayar. Next. Selanjutnya yaitu VMS kontraktual masuk ke dalam 3 jenis, yakni yang pertama rantai sukarela yang disponsori grosir, yakni grosir mengatur rantai sukarela pengecer independen untuk membantu menstandarisasi praktik penjualan mereka dan mencapai ekonomi pembelian dalam bersaing dengan rantai besar organisasi. Dan yang kedua, koperasi pengecer, yakni pengecer mengambil inisiatif dan mengorganisir
entitas bisnis baru untuk menjalankan grosir dan mungkin beberapa produksi. Dan yang ketiga, organisasi waralaba, yakni anggota saluran yang disebut pemilik waralaba mungkin menghubungkan beberapa tahap berturut-turut dalam proses produksi distribusi. Next. Selanjutnya yaitu pengecer online bersaing dalam 3 kunci aspek transaksi. Yang pertama yakni interaksi pelanggan dengan situs web, dan yang kedua pengiriman, dan yang ketiga kemampuan untuk mengatasi masalah ketika terjadi. Next. Selanjutnya yakni situs B2B membuat pasar lebih efisien dengan memberikan pembeli akses mudah ke banyak informasi dari yang pertama situs web pemasok, dan yang kedua infomediaris pihak ketiga yang menambah nilai dengan menggabungkan informasi tentang alternatif, dan yang ketiga pembuat pasar ketiga pihak yang menghubungkan pembeli dan penjual, dan yang keempat komunitas pelanggan di mana pembeli dapat bertukar cerita tentang pemasok produk dan layanan. Next. Selanjutnya yakni 2 contoh perusahaan yang mencoba memberi pelanggan mereka banyak kendali atas pengalaman belanja mereka dengan membawa teknologi ke dalam toko atau aplikasi seluler. Yang pertama Nordstrom, yakni aplikasinya dapat digunakan dari jarak jauh. Banyak pelanggan meluncurkannya saat berbelanja di toko daripada mendekati tenaga penjual. Seperti yang dicatat oleh seorang eksekutif, banyak pelanggan suka menyentuh dan merasakan dan mencoba barang dagangannya, tetapi mereka juga menginginkan informasi yang mereka dapatkan secara online. Nordstrom telah menambah Wi-Fi ke hampir semua tokonya sebagian sehingga aplikasinya akan bekerja dengan cepat. Dan yang kedua, Amerika Express meluncurkan program perdagangan sosial Link Like Love yang mengirimkan anggota karyawan penawaran pribadi tanpa kupon dari pedagang berdasarkan suka melalui Facebook mereka dan check-in Facebook Place yang secara otomatis ditukarkan melalui penggunaan kartu. Melalui kemitraan dengan Foursquare, anggota kartu juga dapat secara otomatis menerima dan menukarkan penawaran promosi dari pedagang berdasarkan Foursquare mereka aktivitas. Next. Selanjutnya yakni konflik dalam saluran dapat timbul dari yang pertama ketidakcocokan tujuan. Contohnya pabrik mungkin ingin mencapai penetrasi pasar yang cepat melalui harga yang rendah, dan dealer sebaliknya mungkin lebih suka bekerja dengan margin tinggi dan mengejar profitabilitas jangka pendek. Dan yang kedua, peran dan hak yang tidak jelas. Contohnya HP dapat menjual laptop ke akun besar melalui tenaga penjualannya sendiri, tetapi dealer mungkin juga mencoba menjual ke rekening besar. Dan yang ketiga, perbedaan persepsi, yakni pabrik mungkin optimis tentang prospek ekonomi jangka pendek dan ingin dealer membawa persediaan yang lebih tinggi, sementara dealer mungkin pesimis. Dan yang keempat, ketergantungan perantara pada produsen. Contohnya nasib dealer eksekutif seperti dealer mobil adalah sangat dipengaruhi oleh produk produsen dan keputusan penetapan harga. Dalam situasi ini menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.